Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar matematika kelas 9 semester 1 dengan topik 1, bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar. Pertemuan 1 disajikan oleh Priasti Rosliana dari SMP Negeri 3 Lakbok. Bilangan berpangkat atau eksponen. Bentuk umum dari eksponen adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A dengan A sebanyak N faktor. Dengan A adalah bilangan real dan N adalah bilangan asli. A pangkat N dibacanya adalah A pangkat N dan A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Pangkat bulat positif. Contoh, A dikali A sama dengan A pangkat 2 atau bisa saja disebut sebagai A kuadrat. A kali A kali A kali A kali A, A-nya ada berapa? Ada 5, maka sama dengan A pangkat 5. A kali A kali A kali A kali A. Kita belum tahu A-nya ada berapa, maka sama dengan A pangkat N. Contoh perpangkatan, misalnya adalah ada angka 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ada berapa angka 3-nya? Ya, ada 5, maka menjadi 3 pangkat 5. Selanjutnya, ada negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat berapa? Kita hitung bilangan pokok negatif 2-nya ada berapa? Ada 3, maka menjadi negatif 2 pangkat 3. Contoh yang lain bisa dalam bentuk huruf ya. Misalnya ada Y dikali Y dikali Y dikali Y. Bilangan pokoknya adalah Y, kemudian pangkatnya ada berapa? Kita hitung nilai Y-nya. 1, 2, 3, 4. Maka menjadi Y pangkat 4. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung nilai dari perpangkatan? Contohnya, misalnya ada 2 pangkat 3. Maka menjadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kalau pecahan, bagaimana? Nah, contohnya ada 1/4 pangkat 2. Maka menjadi 1/4 dikali 1/4. Sama dengan, ingat kembali ya, bentuk perkalian pada pecahan. Yaitu pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1, 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Bagaimana jika menyelesaikan 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 12? Nah, harus memahami dulu sifat-sifat dari aturan perpangkatan. Ibu kasih tahu dulu ya cluenya. Hasilnya adalah 2 pangkat 9 ditambah 12 sama dengan 2 pangkat 21. Dari mana hasil tersebut? Kita pahami sifat-sifat perpangkatan berikut ini. Sifat-sifat perpangkatan yang pertama, perkalian pada suatu perpangkatan. Apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan basis atau bilangan pokoknya harus sama. Maka contohnya adalah seperti ini. Ini ya, A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan, kita perhatikan bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah sama-sama A, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ini berdasarkan bentuk umum tadi. Jika ada perkalian pada perpangkatan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Maka di sini menjadi A pangkat 2 tambah 3 atau A pangkat 5. Yang B, kita perhatikan kembali. B kuadrat dikali 5B pangkat 8. Perhatikan bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya sudah sama juga kan, yaitu B dan B. Nah, di sini ada koefisien yang berbeda. Kalau ada koefisien yang berbeda, kita kalikan koefisien tersebut. Di depan B kuadrat ada angka berapa? Di situ tidak ada angka. Kalau tidak ada angka, itu artinya adalah angka 1. Kemudian di depan B pangkat 8 itu ada 5. Maka 1 dikali 5 dikalikan B. Nah, pangkatnya tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 8. Maka menjadi 1 kali 5, 5. Kemudian B pangkat 2 tambah 8 adalah B pangkat 10. Kemudian yang C, contoh 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Hasilnya atau sama dengan 3 pangkat, jumlahkan saja pangkatnya, 6 tambah 6 menjadi 3 pangkat 12. Bagaimana pembuktian dari perkalian pada perpangkatan? Nah, pembuktiannya adalah seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N.
Itu artinya adalah A dikali A dikali A, ya, sebanyak M faktor dikalikan lagi A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Maka semuanya adalah A kali A sebanyak, ya, dikali A M ditambah N. Maka menjadi A pangkat M tambah N. Seperti itu pembuktiannya. Kemudian sifat yang kedua adalah pembagian pada perpangkatan. Misalnya ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Atau A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan basis atau bilangan pokok sama juga. Dan syaratnya nilai M harus lebih besar daripada N. Contohnya misalnya ada A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 3. Sama dengan, kita lihat bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi seperti dengan bentuk umum ini. Maka menjadi A pangkat 5 dikurangi 3. Sama dengan A pangkat 2. Contoh yang B pangkat 8 dibagi 5B pangkat 3. Nah, karena ada koefisien yang berbeda, silakan koefisiennya dikalikan terlebih dahulu ya. Koefisien di depan B pangkat 8 angka berapa? 1 ya, karena tidak tertulis. Kemudian dikalikan 5. 1 dikali 5. Dikalikan B pangkat 8 dikurangi 3. Menjadi 5B pangkat 5. Yang C contohnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 5. Sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 5. Sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Pembuktiannya, contohnya ini, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak M faktor. Kemudian dibagi dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Nah, sama dengan A dikali A dikali A, ini N faktor. Kemudian dikalikan A dikali A dikali A dikali A. Ini adalah M dikurangi N faktor dibagi dengan A dikali A dikali A. Yang ini adalah N faktor. N faktor dibagi dengan N faktor itu 1 ya. Maka sisanya adalah A dikali A dikali A dikali A, ya, dikali A sebanyak M dikurangi N faktor. Atau kita tulis A pangkat M dikurangi N. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah perpangkatan bilangan berpangkat. Atau bisa dibilang pangkat dipangkatkan lagi. Misalnya ada A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat MN. Contoh yang pertama, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan tinggal dikalikan saja pangkatnya seperti bentuk umum ini. Maka menjadi 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Yang B, 1/3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Tulis dulu bilangan pokoknya, yaitu 1/3, kemudian pangkatnya tinggal dikalikan. Maka 1/3 pangkat 3 kali 2. Hasilnya 1/3 pangkat 6. Contoh pembuktiannya adalah sebagai berikut. 2 pangkat 2 dikali 3. Itu artinya sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya ada 3 kali. Nah, 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2. Kemudian 2 pangkat 2 yang ini adalah 2 kali 2. Kemudian 2 pangkat 2 yang ini adalah 2 dikali 2. Kita hitung ada berapa nilai 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6. Sama ya ini dengan ini. Kalau dijumlahkan. 2 pangkat 2 dikali 3, yaitu 2 pangkat 6. Ini pembuktiannya. Selanjutnya ada sifat memangkatkan suatu perkalian bilangan. Apabila ada A dikali B dipangkatkan M,
maka menjadi A pangkat M dikali A pangkat, mohon maaf ini harusnya B pangkat M. Jadi masing-masing dipangkatkan M. A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, kalau misalnya ada angka 2 dikali 3 pangkat 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Apabila bisa kita sederhanakan. Apabila udah susah, kita tidak usah. Kita sederhanakan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? Ya, 16 dikali 3 pangkat 4, 81. Tinggal dikalikan saja. Selanjutnya, ada perpangkatan pada pecahan. Contohnya ada A per B pangkat N. Sama seperti yang tadi, keduanya pembilang dipangkatkan, penyebutnya juga dipangkatkan. Maka bentuk umumnya menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Seperti ini. Contohnya, kalau misalnya ada 2 per 3 pangkat 4, kita pangkatkan semuanya ya. 2 pangkat 4, pembilangnya 3 pangkat 4, penyebutnya. Ya, selesaikan menjadi menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16 per 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 81. Sederhanakan jika bisa, tapi jika tidak bisa cukup sampai situ saja. Contoh lagi, kalau misalnya ada 5 per 6 pangkat 3. Sama ya, semuanya dipangkatkan. Pembilangnya kita pangkatkan menjadi 5 kali 5 kali 5 dibagi dengan 6 dikali 6 dikali 6. Ya, silakan dikalikan 5 kali 5 kali 5. Berapa? 125. 6 kali 6, 36 kali 6. 216. Itu contohnya. Nah, ini dia rangkumannya. Yang pertama ada perkalian pada perpangkatan, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Yang kedua ada pembagian dalam perpangkatan, pangkatnya tinggal dikurangi. Yang ketiga ada perpangkatan dalam perpangkatan, artinya tinggal dikalikan pangkatnya. Kemudian apabila ada 2 bilangan dipangkatkan dengan sama, maka masing-masing dipangkatkan. Yang kelima, apabila ada pecahan dipangkatkan suatu bilangan, maka pembilang dan penyebutnya dikalikan angka tersebut. Ya, dengan syarat untuk 1 sampai 3 bilangan pokoknya atau basisnya harus sama. Ini basis harus sama untuk yang 1, 2, 3. Nah, demikian materi untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.